Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Pada pagi hari ini, kembali bersama saya Pendeta Yane, pendeta yang melayani di Jemaat GKI Eklesia Puruk Jauh, akan mengajak Bapak Ibu sidang jemaat untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 25 April tahun 2023, terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa terkasih, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, kami datang Tuhan pada pagi hari ini menghadap Engkau. Bahkan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang telah memelihara menjaga istirahat tidur malam kami, sehingga pada pagi hari ini kami kembali dapat dibangunkan dengan kehidupan yang baru. Bahkan terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, napas hidup yang masih Tuhan percayakan dan beri bagi kehidupan kami. Sebelum kami lebih jauh lagi untuk melakukan berbagai aktivitas kegiatan kami hari ini, kami ingin mendasarinya dengan firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan yang akan kami renungkan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya maupun sidang jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya, sehingga firman yang akan kami dengarkan bersama boleh kami mengerti, pahami dengan baik. Terlebih kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami lepas hari, sebagai dasar dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap sedia mendengarkannya. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Amsal terkenal dengan nasihat-nasihat dan petuah hikmat. Kitab Amsal memuat petuah tentang banyak hal dari kehidupan manusia, keluarga, rumah tangga, orang tua dan anak, dan sebagainya. Dalam masyarakat Ibrani, hikmat memiliki pengaruh yang amat penting, khususnya bagi raja yang sedang memerintah pada saat itu. Hikmat diperlukan untuk memutuskan sesuatu yang baik dan benar, dan untuk mendatangkan keseimbangan bagi struktur perekonomian masyarakat, serta melindungi hak-hak orang miskin dan yang berkekurangan.
Dan inti pengajaran hikmat perjanjian lama adalah memutuskan untuk belajar dan menerapkan takut akan Tuhan pada kehidupan sehari-hari. Artinya, setiap orang dapat meninggalkan jalan kegelapan, kejahatan, dan kematian, dan berjalan pada jalan kejujuran, kebenaran, dan kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang memang bebas memilih cara hidupnya. Namun harus diingat bahwa hidup seseorang merupakan hasil dari pilihan-pilihan yang telah ia buat. Kebodohan seseorang bukan akibat dari sesuatu yang disebut nasib atau takdir. Namun, kebodohan orang terjadi karena kesalahannya sendiri, karena tidak mau belajar dan tidak mau terbuka pada hikmat. Orang yang memilih untuk tetap bodoh akan menanggung konsekuensi dari kebodohannya. Namun jalan hikmat adalah jalan menuju kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera. Dan salah satu tanda orang berhikmat adalah moralitasnya baik. Hikmat memang menyediakan rambu-rambu moralitas bagi orang yang bersedia hidup di dalamnya. Nyata bahwa selain memimpin orang untuk menapaki jalan yang benar, hikmat juga melindungi orang agar tidak melangkah di jalan yang salah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada lagu sekolah minggu mengenai dua jalan, yang satu lebar dan yang satu sempit. Gambaran tentang jalan ini ada di pasal sebelumnya dalam nasihat sang ayah kepada si anak agar memilih jalan yang benar dan tidak memilih jalan menuju maut. Jalan-jalan tersebut mewakili perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan dalam perenungan kita pada pagi hari ini memberikan kejelasan mengenai dua jalan yang dimaksud. Di sini kita melihat dua perempuan yang berseru. Yang satu perempuan hikmat dan yang satu perempuan bebal. Perempuan hikmat dan perempuan bebal ini sama-sama mengundang ke pesta yang telah mereka buat. Dan kedua perempuan itu mewakili dua jalan yang harus dipilih. Keduanya menawarkan persekutuan. Orang-orang yang diundang harus memutuskan siapa yang harus mereka pilih. Jika mereka memilih mengikuti jalan Allah, maka mereka akan memperoleh hidup. Ayat yang ke-6. Tetapi jika mereka memilih ilah lain, mereka akan beroleh kematian. Ayat yang ke-18. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita disuruh untuk memilih jalan mana yang harus kita pilih atau jalan mana yang akan kita pilih, tentu kita yang memutuskannya. Amin. Untuk perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kembali kami datang Tuhan menghadap Engkau, bersyukur berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih kami boleh mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami telah disuguhkan makanan untuk pertumbuhan rohani kami. Biarlah kami dikuatkan dalam Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan kami lepas hari. Hidup dalam dunia ini adalah pilihan ya Tuhan. Biarlah hikmat yang berasal pada Tuhan untuk memampukan setiap kami, agar tentunya kami dapat memilih hal atau jalan yang baik dan benar dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa ketika kami memilih jalan yang baik dan benar, itu yang akan menuntun kami untuk menuju kepada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami ingin kembali menyerahkan segenap aktivitas kegiatan yang akan kami kerjakan lakukan Tuhan di sepanjang hari ini. Baik dalam tugas pekerjaan kami, bahkan juga dalam setiap tugas dan pelayanan kami di sepanjang hari ini. Bahkan juga secara usia Tuhan, kami ingin menyerahkan Resort GKI Puruk Cahu dalam setiap tugas dan penata layanannya. Diberkati Ketua Resort beserta dengan jajarannya. Diberkati kami para pendeta, pikaris penginjil, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, bahkan penetua dan diakon,
dalam kami menjalankan setiap tugas penata layanan kami. Biar Tuhan yang memberkati kami, memberkati pula setiap program agar boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami serahkan segenap kehidupan sidang jemaat Tuhan di kawasan GKI Resort Puruk Cahu. Bahkan secara khusus kami ingin juga membawa doa untuk jemaat Tuhan yang kami kasih dan cintai, jemaat GKI Kanaasi Olomoro, dalam keberadaan mereka, dalam mereka menjalani kehidupan mereka, aktivitas rutinitas mereka di sepanjang hari ini. Diberkati kehidupan keluarga sidang jemaat-Mu, anak-anak, usaha pekerjaan, bahkan penata layanan yang ada di sana, diberkati oleh Tuhan. Para pendeta, penatuan dan diakon, dan siapapun Tuhan sidang jemaat Tuhan yang memberi diri untuk melayani Tuhan, Tuhan yang senantiasa memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Bahkan juga dalam setiap program yang direncanakan, Tuhan yang memberkati. Kehidupan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKI Kanaasi Olomoro, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan juga kehidupan kami di sepanjang hari ini yang akan kami jalani. Bila Tuhan yang senantiasa memimpin menuntun langkah hidup kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan tentunya menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini seru doa kami ya Tuhan, yang kami akhiri dalam satu nama yang berkuasa, yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.